Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya segala kebaikan dan anugerah Tuhan terus memberkati dan menyertai dalam kehidupan kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bekerja, beraktivitas sepanjang hari ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, membawa segala ucapan syukur kita, membawa segala penyembahan kita yang terbaik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah segala ucapan syukur yang naik ke tahta Tuhan benar-benar itu keluar dari hati kita. Sebab tahukah saudara, kalau kita hari ini ada sebagaimana kita ada hari ini, engkau dapat bernafas, engkau dapat sehat hari ini, semua karena Tuhan. Sadarlah bahwa itu bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tetapi itu adalah bersumber daripada Tuhan yang memampukan hidupmu melewati hari demi hari. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Haleluya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengetahui kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik buat kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Glory bagimu. Ku menyembah. Ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, Tuhan terima kasih. Ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Glory, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan roh-Mu. Sama-sama katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku. Terpuji nama-Mu Tuhan, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan
pengharapan di dalam-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menaruhkan pengharapan kami kepada Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Terima kasih. Mari saudaraku, katakan sekali lagi pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu, rasakan kebaikan Tuhan. Ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari Roh-Mu, kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan kami, selamanya Kau Tuhanku. Glory bagi-Mu, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku. Yes God, haleluya. Yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan, pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, terpuji nama-Mu. Pengharapan, pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu, di dalam-Mu, di dalam-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Segala hormat, segala pujian, syukur bagi-Mu, Yesus. Sembah, ku tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Wow. Glory, glory bagi-Mu. Ku menyembah-Mu,
menyembahmu, ku menyembahmu. Ku sembah Kau Tuhan. Yes God, kami angkat suara kami menyembahmu Tuhan, sebab Engkau pribadi yang layak untuk kami tinggikan. Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan yang layak disembah, disembah, diagungkan. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus, glory bagimu. Ku menyembahmu, terpuji namamu Tuhan. Kami menyembahmu. Kami angkat suara kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terbukti kuasa-Mu, nyata perbuatan-Mu, sungguh ajaib, sungguh mulia Yesus. Glory bagimu, ku menyembahmu Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Glory bagimu. Ya Ranama Syakaranamu. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau pribadi yang tak terkalahkan oleh apapun. Kami percaya anugerah-Mu terus memberkati, menyertai kami. Oleh sebab itu kami naikkan syukur kami naikkan penyembahan kami kepada Tuhan yang hebat, kepada Tuhan yang tak terkalahkan oleh apapun. Terima kasih. Yesus Tuhan, ku menyembahmu, syukur. Tuhan, terima kasih. Biar kami terhubung dengan-Mu terus Tuhan. Terhubung hanya dengan-Mu. Sebab kami sadar penuh, waktu kami terlepas dengan hadirat-Mu, waktu kami terlepas dengan kebenaran firman-Mu, kami akan mati. Kami tidak berdaya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus melekat kepadamu. Kami memutuskan untuk kami melekat dengan pokok anggur yang benar, yaitu pribadi-Mu Tuhan. Pribadi-Mu. Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi buka kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sekali lagi, angkat wajahmu, katakan terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu,
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Siapapun kau pagi hari ini, terhubunglah dengan Tuhan. Waktu engkau terhubung dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kehidupan yang baru yang mengalir bagaikan sungai yang tidak pernah berhenti. Mengalir turun buat kehidupanmu. Haleluya. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Terima kasih, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan, terima kasih. Engkau melayakkan kami, siapapun kami Tuhan. Waktu kami datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, kami akan dipuaskan dalam hadirat-Mu. Sentuh kami, jamah kami Roh Kudus, supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru dalam hadirat-Mu. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, naikkan pujian ini sekali lagi. Mari sama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu
itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Lawat kami Roh Kudus, selalu mendekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi angkat suaramu, sembah Tuhan. Ku menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Engkau terhebat, Engkau dahsyat, glory bagimu. Ku menyembah-Mu. Hadirat-Mu menjamah setiap kami, melawati setiap kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menyentuh, urapan-Mu bekerja Tuhan. Yesus, glory, glory, glory bagimu hormat. Haleluya, 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 Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, puaskan setiap dahaga kami. Kiranya aliran sungai kehidupan-Mu mengalir, melawati setiap kami Tuhan, menjamah setiap kami. Roh Kudus, kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu bekerja, mengalir. Yesus, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah. Oh, haleluya. Terpuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, terhubung denganmu. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang dimerdekakan. Waktu kami datang, waktu kami tidak berdaya, kami dikuatkan. Apapun bentuk belenggu yang mengikat kami dibebaskan dalam hadirat-Mu. Sebab kuasa-Mu mengalahkan segala-galanya. Mengalahkan maut, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan setiap kekurangan, keputusasaan kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dibebaskan. Kami menang dalam hadirat-Mu Tuhan.
Yesus, haleluya. Yesus, Hibirianamo. Oh, tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Sekali lagi katakan pujian ini, sama-sama katakan. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Yang percaya katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosamu diampuni, dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Biarlah segenap hatimu berkata, tak berdaya, tak berdaya. Sama-sama katakan, Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Sama-sama, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus engkau dipulihkan, aku dipulihkan. Dalam nama, sekali lagi sama-sama katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosamu telah diampuni, dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam
nama Yesus, dalam nama Yesus yang menerima kemenangan. Sama-sama katakan, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah penghiburan, firman-Mu adalah kesembuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Wahyukan firman-Mu buat kehidupan kami. Hamba berdoa ketika kebenaran firman Tuhan dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan akan diberikan pengharapan yang baru. Bagimulah hormat, bagimulah syukur, kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita semuanya bekerja, beraktivitas, melakukan kegiatan kita masing-masing. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengambilnya dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Di sini banyak ayat-ayat yang sangat penting, yang sangat bagus untuk sebagai perenungan kita hari-hari ini. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 berkata demikian. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari versi yang lain, dikatakan menderita itu Paulus masuk dalam penjara, saudaraku. Dia dipenjarakan karena pemberitaan daripada Injil, karena kebenaran firman Tuhan, sehingga dia masuk dalam penjara, saudaraku. Nah, dikatakan bahwa itulah sebabnya aku menderita, atau itulah sebabnya aku dipenjara semuanya ini. Jadi dengan kata lain bahwa sebuah pemberitaan kebenaran firman Tuhan, jadi lewat Paulus, lewat pemberitaan Injil yang disampaikan, sehingga dia harus dipenjara demi nama Tuhan, demi Injil yang diberitakan oleh dia. Tetapi dikatakan bahwa saya tidak ragu, saya tidak malu untuk yang namanya mengalami sebuah situasi yang tidak mengenakan buat dagingnya dia, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab kenapa saudaraku dia tidak malu, dia tidak yang namanya bersungut-sungut, atau dia tidak marah kepada Tuhan. Sebab dikatakan bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Yang percaya katakan amin. Dikatakan Paulus tahu, aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, pengharapannya, kepercayaan atau imannya Rasul Paulus terletak kepada Injil kebenaran firman Tuhan, kepada Yesus Kristus yang dia beritakan itu. Makanya dikatakan aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Rasul Paulus berkata kepada kita semuanya bahwa jangan malu, jangan meragukan Tuhan. Nah, oleh sebab itu bangun kepercayaan ini, saudaraku, bangun iman supaya benar-benar ketika penderitaan datang, ketika masalah datang, ketika himpitan datang, ketika kebutuhan-kebutuhan yang mendesak datang dalam kehidupanmu, engkau tidak meragukan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Engkau tidak meragukan Tuhan. Walaupun begini, doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Walaupun sampai hari ini pergumulanmu belum selesai. Kalau sampai hari ini apa yang menjadi doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan, belum dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi engkau tidak meragukan Tuhan. Malah kita akan berkata bahwa begini, kepada siapa aku percaya.
Walaupun aku menderita, walaupun doaku belum dijawab oleh Tuhan, walaupun kebutuhanku belum terpenuhi, tetapi biarlah kita berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi pengharapan kita, iman kita teguh saudaraku. Jadi dengan siapa kita percaya, kita yakin bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan doakan. Yang percaya katakan amin. Sebab dikatakan Yesus berkuasa dalam segala sesuatu. Dia berkuasa, Dia melakukan yang terhebat. Dia memberikan sebuah jaminan dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangun kepercayaan ini, bangun iman ini. Dan saya telah berkali-kali mengatakan bahwa kepercayaan atau iman itu tidak jatuh dari langit. Anda harus membangun itu tiap-tiap hari. Anda harus terkoneksi, Anda harus terhubung dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Iman kita terbangun, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dari kehidupan kita saudaraku. Waktu penderitaan datang, kita tidak bersungut-sungut. Amin saudaraku. Waktu doamu belum dijawab oleh Tuhan, kita tidak marah sama Tuhan. Kita tidak kecewa sama Tuhan. Sebab kenapa saudaraku? Kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kepercayaan atau iman itu tidak jatuh dari langit. Anda harus membangun itu tiap-tiap hari supaya benar-benar itu mendarah daging menjadi gaya hidup saudara dan saya. Saya yakin dan percaya kalau itu menjadi gaya hidup dalam hidup saudara dan saya, yaitu berdoa, membaca firman, merenungkan firman, dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya bahwa kalau itu menjadi gaya hidup, ketika himpitan datang, ketika masalah datang, ketika tekanan datang dalam kehidupan kita, kita tidak meragukan Tuhan. Iman kita tidak tergoncangkan. Amin saudaraku. Sebab kita percaya, aku tahu kepada siapa aku percaya. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak mungkin pergumulan yang engkau hadapi hari-hari ini. Ada banyak tantangan. Mungkin ada sampai hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi yakinlah saudaraku, waktu engkau berpengharapan penuh totalitas kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Dia berkuasa untuk memelihara hidup saudara dan saya. Amin saudaraku, Dia berkuasa. Dia akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan doakan. Yang terpenting di sini adalah bangun iman, bangun kepercayaan. Supaya apa saudaraku, kita tidak kecewa dan kita tidak meninggalkan Tuhan. Ada banyak saudaraku yang saya jumpai hari-hari ini karena kebutuhan-kebutuhan yang mendesak datang dalam kehidupannya. Sehingga apa? Dia mulai menjual Yesus, dia mulai menjual iman kepercayaan dia. Selama ini apa yang dia bangun, selama ini apa yang dia dengar tentang kebenaran firman Tuhan runtuh seketika saudaraku. Dan saya hari-hari ini telah yaitu menjumpai orang-orang yang meninggalkan iman kepercayaan ini saudaraku. Dan betul firman Tuhan berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang murtad. Murtad akan semakin banyak, orang akan meninggalkan imannya saudaraku. Karena kenapa? Sebuah desakan-desakan yang mendesak datang dalam kehidupannya. Kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Atau mungkin gini, pergumulan-pergumulan doa yang belum terjawab. Sehingga apa? Dia mulai kecewa, dia mulai meragukan Tuhan. Dan berujung pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan imannya. Haleluya. Saudaraku, ini sangatlah mengenaskan. Sangatlah, kalau saya katakan sangatlah menjengkelkan. Saya sebagai hamba Tuhan melihat hal-hal yang demikian. Oh Tuhan, sampai saya berkata, segampang itukah kita meninggalkan iman kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang saya mau katakan. Waktu Anda beranjak memutuskan untuk meninggalkan iman di luar Yesus, meninggalkan iman kepada iman yang lain. Waktu saudara dan saya memutuskan untuk meninggalkan kepercayaan, keselamatan ini saudaraku. Ini yang saya mau katakan, bahwa tidak ada keselamatan lagi di luar Yesus. Tidak ada jaminan keselamatan. Saya bisa meyakini waktu Anda meninggalkan Yesus, meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Yang saya mau katakan dengan berani saya berkata bahwa saudara akan mengalami kematian. Kematian selama-lamanya. Oh iya, neraka yang Anda jumpai nanti. Anda akan berjumpa dengan kematian yang kekal saudaraku.
Sebab tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya Yesuslah yang memberikan jaminan keselamatan. Waktu kita percaya dengan sungguh-sungguh, waktu kita beriman kepadanya dan kita mengakhiri pertandingan ini dengan tetap teguh berpegang kepada iman kepada Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada jaminan keselamatan. Ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan dalam renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak terima kasih untuk segala kemurahan, untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih. Kiranya lewat firman Tuhan hari ini kami diteguhkan lagi, kami diberikan semangat yang baru untuk kami tetap percaya bahwa kasih karunia-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Pada yaitu pagi hari ini kami terus berdoa untuk penyediaan tempat ibadah. Tuhan kami percaya anugerah-Mu tetap bekerja buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Kami percaya bahwa kemurahan Tuhan yang ajaib akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami minta dan doakan. Terima kasih dan kami menyerahkan hidup kami hari ini. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai kami, membentengi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami dalam tudung perlindungan darah anak domba Allah. Terpuji nama Tuhan, bagi-Mu lah hormat, bagi-Mu lah syukur, bagi-Mu lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.